ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim wa barik alaih. Silakan Ustazah. Makasih Ustadz David dan juga bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja. Alhamdulillah. Cahaya hati. Alhamdulillah sudah kita dengarkan juga tadi ya dari guru kita Ustadz Randy bahwa begitulah keadaan Korun. Akhirnya bagaimana nasibnya, begitulah orang tuh. Kalau dia kaya dari dulu pasti dia nggak sombong mungkin ya. Nah ini kan Korun dari susah ya kan, minta didoain, dikabulin, sombong. Maka di dalam ayat selanjutnya dinyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah tenggelamkan Korun. Makanya kalau kita apa tuh namanya itu ngegali-gali dibilang harta korun. Bahasa Indonesia harta karun. Nah kalau kita ngegali rumah kita adanya apa Bu? Gitu ya. Yang mudah-mudahan ya kita dapat harta karun. Di dalam hadis nyatakan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah daripada bengong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ih, kalau kita sebut nama Nabi sebut Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih gitu. Sepelit-pelitnya manusia ketika disebut nama aku kata Rasulullah dia tidak mau menjawab. Ih, selawatan aja pelit bagaimana duit. Parah nih ibu-ibu nih. Ya Allah, bunda, iya gitu ya bunda. Bunda. Biasa aja ngeliat Umi emang udah cantik dari dulu. Segitu terpesonanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baina rajulun. Ya, ketika ada seorang laki-laki yajurru izarohu. Dia lepaskan atau dia banggakan kainnya, bajunya dengan sombong. Baina rajulun ada seorang laki-laki yajurru izarohu. Gini-gini nih. Dengan sombong kalau kita pakai baju panjang brandy terus gitu kan ya. Maka ketika orang itu sombong iz khusifa bihi, maka Allah akan benamkan dia. Gimana cara dibenamkannya? Fahuwa yatajaljal fil ardi, maka Allah akan masukkan dia tenggelam sedikit lama-lama tenggelamlah dia di muka bumi. Yatajaljal fil ardi, dia akan ditenggelamkan di muka bumi atau di bumi ini dengan apa? Ila yaumil kiamah, sampai nanti hari kiamat. Jadi pemirsa, sombong itu bukan karena dia pakai baju yang bagus. Sombong itu bukan karena dia yang namanya memakan makanan yang mewah. Tapi kata Rasulullah, sombong adalah gomtunnas wabaturul haq. Dia meremehkan orang lain, dinasihatin kagak mau dengar. Padahal Korun udah dinasihatin, jangan begitu ya Korun, dia sombong belagu. Ini kan karena aku. Ada gak orang kayak gitu zaman sekarang ya? Ih kamu sekarang jadi orang kaya. Ya dong kan aku dekat sama orang-orang kaya. Ya kan aku deket, baru temennya orang kaya aja dia belagu bagaimana dia orang kaya. Baru temennya loh, belum dianya pemirsa. Maka ya tajaljal Allah benamkan dia fil ardi ila yaumil kiamah. Allah tenggelamkan Korun ke muka bumi sampai hari kiamat. Nauzubillahi min. Jadi yang pertama boleh aja kita kaya boleh tapi jangan lupa diri. Karena Allah itu maha kaya, unlimited kekayaannya. Tapi kalau kita limited, awal bulan kaya raya, akhir bulan gitu. Jadi kita sebagai ya mudah-mudahan Allah berikan kita kekayaan, gak cuma kekayaan harta tapi kekayaan hati. Jadi yang seperti Umi sampaikan tadi dalam surat 42 ayat 27 ternyata ada orang yang pantas kaya, ada orang pantas miskin. Inna min ibadi man la yuslihu illal gina. Ada di antara hambaku yang dia tuh gak akan soleh kecuali kalau dia diberikan kekayaan. Lah Korun dikasih kekayaan gak soleh, gak pantas dia kaya tuh. Miskin dia tuh pantas dia tuh. Udah belagu lagi. Ya kan? Padahal saudaranya Nabi Musa ya. Nah kita bukan saudara Nabi Musa. Bagaimana nasib kita? Saudaranya adik saya.
Maka ketika dia sebagai hamba Allah, la yuslihu, tidak akan dia disolehkan ilal gina, kecuali dia kaya. Kenapa? Iza aftakortuhu, jika aku berikan dia kemiskinan, la fasadat dinahu, maka dia akan rusak agamanya. Jadi ada orang pantas kaya raya. Boleh kita iri, orang kaya yang dermawan. Ih pengen deh kayak dia, bisa berbagi kan gitu ya. Karena dia ketika kaya dititipin sama Allah, dia tuh dermawan. Wa inna min ibadi la yuslihu illa afkortuhu. Ada juga di antara hambaku yang gak akan soleh kecuali kalau dia tuh harus miskin. Kalau tadi kan dia kan kaya baru soleh. Ini miskin dulu baru dia soleh. Lau agna itu kata Nabi, kalau aku berikan dia kekayaan, kata Allah ya dalam hadis qudsi, maka la fasadat dinahu, akan rusak agamanya. Jadi ada orang, oh soleh banget dia ya, miskin. Coba kalau kaya mungkin dia sombong. Ih soleh banget dia kaya raya, dermawan. Jadi Korun ini adalah salah satu contoh. Mudah-mudahan di zaman now ini jangan ada ya orang baru terkenal sedikit belagu. Baru banyak sedikit followernya belagu. Ntar di hack loh. Kok kayaknya Umi dari hati banget ya. Ya begitulah ya, namanya emak-emak ya. Suka gimana gitu guys. Seperti ya Ustadz David bilang, kita tuh kalau yang namanya susah kita gelisah. Pas kaya raya kita resah. Ya kan, susah, gelisah. Pas kaya raya, resah. Kenapa gelisah? Takut gak punya teman. Kenapa pas kaya resah? Takut miskin lagi. Emang kita tuh takut miskin, mau sedekah aja kita mikir-mikir. 10.000 apa 2.000 ya? Coba deh, ayo kalau pada ngaji. Ini kotak lewat nih, 10.000 apa 2.000. Ini masukin yang 2.000. Kata malaikat gini, mau masuk surga 2.000. Ih, gak bisa kayak begitu, kita harus berkorban. Mudah-mudahan kita termasuk ya diberikan oleh Allah hati yang kaya raya. Rumah yang kaya raya. Emang ada orang ngomong gini, udah biarinlah rumahnya kecil yang penting hatinya lapang. Itu mah cuma menghibur diri. Tetap aja kita pengen punya rumah yang luas. Alhamdulillah. Kira-kira itu. Duduk lagi pegel. Makasih Ustazah Bu. Ya. Emang punya rumah gede-gede buat apa sih? Buat apa? Buat silaturahmi. Buat silaturahmi ya, bikin pengajian ya Bu ya. Ya. Betul, alhamdulillah. Kita doain yang di sini rumahnya jadi besar-besar semuanya, lapang-lapang semua, amin. Rezekinya berlimpah. Baik, silakan yang mau nanya angkat tangannya, silakan. Yang mau nanya angkat tangan, Ya, jangan angkat silakan, kaki. Ibu. Pulang dong, silakan. Namanya siapa Ustazah? Iya. Tongkrongannya siapa? Ustazah nih tongkrongannya. Iya, Ketua tongkrongannya. Majelis Salim nih kayaknya. Nama? Deketin. Pakai ini Ibu Titin. Ibu Titin, silakan pertanyaannya Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titin dari Majelis Taklim Arizki. Mohon bertanya Pak Ustadz. Ngomong Bu Ustazah. Nggih. Kelihatan kayak yang ganteng aja. Bagaimanakah Allah bisa meridhoi harta yang kita punya dan harta itu baik untuk kita? Bagaimanakah kita bisa Tandanya tahu? gitu. Iya. Bahwa itu harta baik Harta buat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita bisa tahu dan apakah harta itu bisa baik untuk kita? Oh, Itu saja. Baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taufik, aneh jawab nih, mohon izin. Ibu nanya, mau tahu jawabannya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau banget. Ih kepo. Gimana cara kita tahu bahwa itu adalah rezeki dari Allah itu baik buat kita. Dan Allah redho sama kita. Jawabannya. Yang pertama, kita tambah bagus gak nerima harta itu. Nah tadi kan Korun dikasih harta yang banyak malah tambah sombong, berarti gak bagus. Jadi ketika ibu misalnya maaf nih kita semua saya dulunya susah. Kemudian sekarang Allah kasih kekayaan dan kita tambah tawadu dan rendah hati. Berarti itu bagus buat kita. Karena apa tadi? La fasadat dinau, kalau misalnya kita nggak bisa pegang kekayaan itu, dia akan rusak agamanya. Nah ketika bunda atau saya dulunya kita susah, sekarang Allah kasih senang. Dulunya ngontrak, sekarang punya rumah, tambah rajin nggak sholatnya? Tambah soleha nggak anak-anaknya? Tambah rajin nggak ibadahnya? Kalau tambah rajin kata Allah, berarti itu harta cocok buat kamu. Anda tidak cocok kerja di air. Masuk angin. Yang pertama, karena kalau kita tambah soleh dan soleha itulah artinya berkah. Apa sih artinya berkah Bunda? Mohon izin. Berkah adalah ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikannya.
Kita kaya tambah bagus, tambah ramah, tambah soleha. Saya nih misalnya nih maaf nih, saya jualan sesuatu nih. Anak-anak saya kan lagi usaha, doain Bu ya. Tiba-tiba dari usahanya itu mereka berantem mulu, berarti kan kagak berkah. Banyak duitnya, laku keras, tapi ini berdua berantem mulu. Saya bilang kalau begini caranya gak berkah nih. Karena apa, setiap kita punya sesuatu kalau kita tambah baik, tambah soleha, tambah oke, tambah taat sama Allah, tambah cinta sama Nabi, tambah hormat sama orang tua, tambah sayang sama yang kenama yang di atas kita menghormati, sama yang di bawah kita menghargai. Maka itu namanya berkah. Tapi belum apa-apa baru untung sekian udah berantem. Nah, jadi itu ya tanda Allah ridho. 1 kita tambah tawadu, 2 kita tambah berkah, tambah bahasanya bertambah baiklah. Dulu kita sedekahnya 10.000, kalau sekarang udah kaya raya $10.000. Amin ya robbal. Amin, Abah, amin. Dulu kita masukin kenceleng ke masjid itu 2.000. Udah gak segitu, malu sama seragam. Seragamnya aja beli ya. Iya. Masa 2.000? Iya, bener. Ih, malu-maluin. Tapi di sini mah enggak ada di sini. Sono. Gitu ya. Jadi itulah tanda. Dan yang ketiga, kita tambah sayang sama fakir miskin. Karena kan orang kalau udah kaya dikit kadang-kadang kesenggol aja, ih apaan sih? Ih gitu, kira-kira begitu ya Bunda ya, mohon izin sayang ya. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak. Sama Ustazah. Ustaz. Udah terjawab ya Bu ya. Ustazah saya mau nanya nih Ustazah. Apa tuh? Kalau tadi kan kita ngomongin orang yang kaya sombong. Tadi sempat disinggung juga sama Ustadz Randy. Ada Randy. juga orang yang miskin, nggak punya ilmu, sombong. Kebanyakan orang yang sombong itu nggak ngerasa dirinya sombong. Waduh, parah tuh. Gimana caranya kita bisa tahu kalau seandainya kita hidupnya nggak kaya tapi kita sombong? Caranya gimana? Tapi nanti jawabnya. Oh ya Allah, saya baru mau jawab, saya udah gergetan ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.